Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu lagi dengan saya Rahmawati dari Politeknik Negeri Samarinda, jurusan akuntansi prodi D4 Akuntansi Manajerial. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan lagi terkait materi lanjutan dari mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan. Nah, untuk yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Nah, mungkin untuk pokok bahasannya mungkin saya akan bahas di sini ada beberapa, mungkin ada 8 poin. Yang pertama ada mengenai akuntansi pertanggungjawaban, pusat pertanggungjawaban, jenis-jenis pertanggungjawaban, informasi akuntansi pertanggungjawaban, kemudian ada informasi akuntansi pertanggungjawaban yang digunakan sebagai alat pengendalian manajemen, kemudian ada informasi akuntansi pengendali pertanggungjawaban yang dilakukan sebagai alat kinerja manajer, dan ada pengukuran kinerja manajer pusat pertanggungjawaban, dan yang terakhir terkait metode pengukuran kinerja. Nah, jadi sebelumnya kan sudah dibahas nih terkait informasi akuntansi manajemen yang dikelompokkan menjadi 3 kategori. Ada informasi akuntansi diferensial, ada informasi akuntansi penuh, dan yang terakhir ada informasi akuntansi pertanggungjawaban. Kali ini yang saya akan bahas ini terkait informasi akuntansi pertanggungjawaban. Nah, apa sih yang dimaksud dengan informasi akuntansi pertanggungjawaban? Jadi yang saya akan bahas dulu di sini adalah akuntansi pertanggungjawaban itu sendiri. Untuk akuntansi pertanggungjawaban ini pada dasarnya merupakan penyusunan laporan prestasi atau kinerja manajer dalam rangka mempertanggungjawabkan baik aktiva, pendapatan, atau biaya yang menjadi wewenang atau tanggung jawabnya dari manajer itu sendiri. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa akuntansi pertanggungjawaban ini merupakan laporan prestasi manajer yang tertentu sebagaimana dia menyusun beberapa akun-akun sebagai bentuk tanggung jawab atas wewenang yang memang sudah diberikan kepada manajer tersebut. Nah, akuntansi pertanggungjawaban ini merupakan suatu sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi kinerja pusat-pusat pertanggungjawaban dan memudahkan pengendalian atas hasil dan biaya yang menjadi tanggung jawab manajer yang bersangkutan. Nah, jadi untuk akuntansi pertanggungjawaban ini bakal digunakan sebagai bentuk atau untuk melihat evaluasi dari kinerja dari perusahaan ini apakah baik atau belum dari hasil yang sudah dirumuskan sebelumnya. Nah, untuk akuntansi pertanggungjawaban ini merupakan wewenang yang dimiliki oleh seorang manajer yang memungkinkan bagi manajer tersebut untuk mengendalikan kegiatan atau aktivitas yang berada di bawah kendali atau wewenangnya. Jadi, untuk aktiva, pendapatan, atau biaya yang dikelompokkan ini bakal dikategorikan menjadi 2 pokok bagian, yaitu ada yang memang dapat dikendalikan oleh manajer yang bersangkutan, ada juga yang tidak dikendalikan oleh manajer yang bersangkutan. Contohnya ini seperti laporan kinerja atau prestasi manajer bagian produksi. Nah, kenapa ini bisa dijadikan contoh? Karena pada laporan kinerja di bagian produksi ini, untuk biaya-biaya yang memang dipertanggungjawabkan atau yang bersangkutan dengan manajer yang bersangkutan akan diletakkan di laporan tersebut. Namun untuk aktiva, pendapatan, atau biaya memang tidak dikendalikan oleh manajer yang bersangkutan tidak akan dimasukkan pada laporan kinerja sebagai pertanggungjawabannya, seperti itu. Jadi hanya untuk biaya-biaya yang memang sudah dipegang oleh manajer yang bersangkutan. Nah, kemudian ada beberapa pedoman yang memang digunakan untuk menyatakan apakah suatu biaya ini dapat dibebankan oleh seorang manajer pusat pertanggungjawaban atau tidak. Tadi kan juga sudah dijelaskan bahwa ada 2 pokok bagian, yaitu memang akun-akun tersebut memang dikendalikan oleh manajer yang bersangkutan, ada juga yang memang tidak dikendalikan oleh manajer yang bersangkutan. Nah, ini adalah beberapa pokok atau beberapa pedoman yang memang digunakan untuk menyatakan yang mana sih yang memang harus dipegang sama pusat pertanggungjawaban atau yang mana yang memang tidak dipegang. Nah, jadi pedomannya ini yang pertama ini adalah jika seorang manajer ini memiliki wewenang baik dalam perolehan maupun penggunaan lain, yaitu penggunaan barang ataupun jasa, maka manajer tersebut memang harus dibebani dengan biaya barang atau jasa tersebut. Jadi untuk manajer yang memiliki wewenang atas biaya barang ataupun jasa tersebut, dia memang harus memegang. Kemudian jika seorang manajer tidak mempunyai wewenang dalam memutuskan perolehan barang atau jasa, akan tetapi dapat mempengaruhi secara signifikan atas pemakaiannya melalui tindakan sendiri,
maka manajer tersebut tetap dibebani dengan biaya yang memang dipengaruhi hal tersebut. Nah, kemudian apabila manajer puncak memutuskan agar manajer tertentu menaruh perhatiannya sehingga ia dapat membantu manajer yang lain yang bertanggung jawab untuk mempengaruhi biaya tersebut. Nah, jadi itu beberapa pedoman yang untuk melihat manajer yang memang dibebankan atau tidak, seperti itu. Jadi untuk pusat pertanggungjawaban sendiri, dan pusat pertanggungjawaban sendiri ini merupakan unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan oleh unit organisasi yang dipimpinnya. Nah, jadi dalam kaitannya ini, suatu organisasi ini terdiri dari kumpulan dari beberapa pusat pertanggungjawaban. Nah, untuk keseluruhan pusat pertanggungjawaban ini akan dibentuk melalui jenjang hierarki dalam organisasi tersebut. Nah, bisa dilihat ya, ada beberapa tingkatan yang terendah sama ada beberapa tingkatan yang tertinggi. Untuk tingkatan yang terendah ini merupakan bentuk dari pusat pertanggungjawaban sebagai seksi regulernya yang bergilir serta unit-unit kerja lainnya. Sedangkan untuk tingkatan yang lebih tinggi ini, pusat pertanggungjawaban ini dibentuk dalam bentuk departemen-departemen atau divisi-divisi. Jadi bisa dilihat ya perbandingannya, untuk tingkatan terendah ini adalah seksi-seksi atau reguler yang bergilir atau serta unit-unit kerja lainnya. Sedangkan untuk yang lebih tinggi itu biasa merupakan departemen-departemen atau enggak bagian-bagian dari divisi perusahaan itu sendiri. Nah, untuk jenis-jenis pusat pertanggungjawaban ini ada beberapa. Ada pusat pendapatan atau revenue center, kemudian ada pusat pembiayaan atau cost center, kemudian ada pusat laba atau profit center, dan yang terakhir ada pusat investasi atau investment center. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait apa sih yang dimaksud informasi akuntansi pertanggungjawaban. Jadi tadi kan juga sudah dijelaskan nih terkait akuntansi pertanggungjawaban itu sendiri. Nah, di sini untuk informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi biaya, pendapatan, dan aktiva yang memang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap pusat pertanggungjawaban. Nah, jadi dalam menyusun anggaran nantinya, tiap manajer dari organisasi ini akan merencanakan nih biaya ataupun pendapatan yang menjadi tanggung jawabnya di bawah koordinasi. Yang menjadi tanggung jawab di bawah koordinasi yaitu manajemen puncak. Nah, untuk melaksanakan anggarannya sendiri tersebut memerlukan informasi guna untuk memantau sampai seberapa jauh mana sih tiap manajer tersebut melaksanakan rencananya. Nah, kemudian untuk informasi akuntansi pertanggungjawaban ini ada juga yang berkaitan dengan masa lalu sama ada yang berkaitan dengan masa yang akan datang. Untuk informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berkaitan dengan masa lalu atau informasi historis akan bermanfaat untuk yang pertama adalah penilaian atas kinerja manajer suatu pusat pertanggungjawaban tertentu. Yang kedua ini adalah untuk memberikan motivasi terhadap manajer suatu pusat pertanggungjawaban. Sedangkan untuk informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berkaitan dengan masa yang akan datang ini yaitu seperti dengan penyusunan anggaran. Nah, maksud dari penilaian atas kinerja manajer pusat atas pertanggungjawaban tertentu ini maksudnya adalah dalam proses penyusunan anggaran nantinya setiap manajer ini akan diberikan peran tanggung jawab untuk dapat mencapai sebagian sasaran perusahaan. Nah, jadi nantinya ketika memang sudah dikasihkan peran tersebut, nanti akan dinilai apakah kinerja manajer di suatu pusat pertanggungjawaban ini sudah baik atau masih belum baik, seperti itu. Jadi ini sebagai pembanding bagaimana tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian untuk pemberian motivasi terhadap manajer suatu pertanggungjawaban, jadi ini motivasi di sini adalah kondisi dengan adanya keinginan dengan penuh kesadaran untuk melakukan suatu aktivitas atau tindakan. Jadi nantinya di sini akan memberikan hal-hal yang dapat memberikan. Nah, jadi nantinya akan dilihat hal ini akan memberikan motivasi bagi kinerja manajer yang memang bersangkutan di pusat pertanggungjawaban. Kemudian untuk penyusunan anggaran sendiri merupakan bisa dilihat untuk anggaran sendiri adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif mencakup jangka waktu tertentu yang diukur dalam satuan moneter untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi sudah jelas ya, untuk informasi akuntansi pertanggungjawaban untuk di masa yang akan datang digunakan untuk menyusun anggaran biaya untuk selanjutnya, seperti itu.
Jadi di sini ada informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat dalam pengendalian manajemen. Yang dimaksud dalam alat pengendalian manajemen di sini gunanya karena untuk menekankan pada hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan. Dan untuk pengendalian di sini juga dapat dilakukan dengan cara memberikan tanggung jawab kepada masing-masing manajer untuk merencanakan pendapatan atau biaya dan berusaha mengajukan informasi realisasi pendapatan dan biaya tersebut di bawah pengendaliannya. Dan dalam hal ini juga akuntansi pertanggungjawaban ini penting dalam proses perencanaan dan pengendalian kegiatan organisasi karena dalam menekankan hubungan antara informasi dengan jasa yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan realisasinya. Jadi bisa dilihat ya, untuk alat informasi akuntansi pertanggungjawaban ini juga ternyata digunakan sebagai alat dalam pengendalian manajemen. Nah, kemudian di sini ada beberapa asumsi perilaku dari sistem akuntansi pertanggungjawaban, yaitu ada pengelolaan berdasarkan penyimpangan yang merupakan pengendalian operasi yang secara relatif dapat memadahi. Nah, mungkin bisa dilihat untuk beberapa asumsinya. Di sini ada beberapa asumsi. Ada 1, 2, 3, dan 4, dan kemudian ternyata ada 6 beberapa asumsi untuk yang di poin yang ke A. Kemudian untuk di poin yang ke B ini yaitu adalah pengelolaan berdasarkan tujuan yang akan menghasilkan anggaran yang akan disepakati, biaya standar, sasaran atau organisasi dan rencana yang dikendalikan. Jadi untuk kondisi-kondisi lingkungannya ini bisa dilihat ada beberapa kondisi, yaitu terkait manajemen puncak yang memang harus menetapkan arah, kemudian ada manajemen puncak yang manajemen pusat pertanggungjawabannya harus menyelaraskan antara sasaran perusahaan, kemudian ada pemberian motivasi, serta ada juga ketika adanya ketidakserasian sasaran perusahaan dan sasaran individu akan terjadi internalisasi sasaran perusahaan sebagaimana sasaran individual. Nah, kemudian yang C ini ada struktur pertanggungjawaban sesuai dengan struktur hierarki organisasi. Kemudian yang D ada manajer dan bawahannya bersedia untuk menerima tanggung jawab yang diberikan kepada mereka sesuai dengan hierarki organisasi. Kemudian ada sistem akuntansi pertanggungjawaban yang mendorong kerjasama bukan terkait kompetisi. Jadi bisa dilihat ya, ada beberapa karakteristiknya. Nah, kemudian ada informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat ukur kinerja manajer. Untuk informasi akuntansi di sini adalah informasinya penting bagi perusahaan. Namun informasi akuntansi ini bukanlah merupakan satu-satu informasi formal yang digunakan oleh perusahaan ini. Jadi selain informasi akuntansi, perusahaan ini juga menggunakan informasi akuntansi manajemen. Tujuannya adalah untuk menyajikan kepada manajer informasi yang berguna dalam mengambil keputusan. Dan untuk informasi akuntansi ini sangat berguna baik untuk pihak internal organisasi perusahaan itu sendiri maupun pihak eksternal perusahaan itu sendiri. Kemudian ada pengukuran kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Untuk pengukuran ini yaitu prestasi kerja atau yang biasa disebut dengan kinerja adalah kontribusi yang dapat diberikan oleh suatu bagian pencapaian tujuan perusahaan. Jadi pengukuran dan kontribusi ini dapat diberikan oleh suatu bagian bagi pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Nah, dalam mengevaluasi pengukuran kinerja manajer pusat pertanggungjawaban ada 3 kriteria yang digunakan, yaitu ada efisiensi, efektivitas, dan ada ekonomis. Selanjutnya ada metode pengukuran kinerja. Untuk metode pengukuran kinerja sendiri merupakan satu hal yang penting dalam proses perencanaan. Jadi ada beberapa kondisi suatu perusahaan ini di tengah kekurangan alat-alat untuk menilai kinerja operasional. Nah, ada beberapa metode yang biasa digunakan, yaitu ada analisis rasio, ada anggaran, ada balance score, ada economy value add, ada benchmarking. Nah, kemudian
Untuk metode pengukuran kinerja yang memang biasa dilakukan itu ada pengukuran tunggal, ada pengukuran ganda, kemudian ada pengukuran gabungan. Untuk pengukuran tunggal sendiri yaitu menggunakan satu ukuran saja, misalnya revenue center. Sedangkan untuk pengukuran ganda ini dia menggunakan lebih dari satu tolak ukur. Dan untuk pengukuran gabungan ini merupakan tolak ukur yang digunakan banyak dan berbeda dari jenis lainnya, misalnya profit center yang prestasinya diukur berdasarkan laba beberapa tahun lalu yang berjalan, kemudian yang dihitung juga berdasarkan kualitasnya, seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang mungkin saya jelaskan terkait materi dari lanjutan akuntansi manajemen lanjutan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.